Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikum. pada kesempatan ini izinkan kelompok kami untuk memberikan pemaparan mengenai tema wawancara dari mata kuliah Asesmen Psikologis Teknik Non-Tes. Terima kasih kepada ibu dosen dan rekan-rekan semua yang telah memberikan waktunya untuk kelompok kami agar bisa memaparkan materi dalam sesi ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator Siti Halimatus Syadiah dan rekan saya Muhammad Fabri Nuroda dan juga Bapak Aditya Tadika Bulian. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang wawancara. Sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas mengenai wawancara, di sini saya akan menyinggung mengenai latar belakang dari wawancara, yakni wawancara merupakan salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang individu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan atau face-to-face relation. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan dalam hubungan tatap muka. Ini merupakan keunggulan teknik wawancara karena gerak dan mimik yang dilakukan oleh responden merupakan pola media yang dapat melengkapi kata-kata verbal mereka. Wawancara ini dilakukan untuk dapat menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden. Teknik ini sangat fleksibel dalam mengajukan pertanyaan yang lebih rinci dan memungkinkan siswa untuk mengatakan dengan jelas tentang kegiatan, minat, cita-cita, harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, dan hal-hal yang mengenai dirinya. Dan wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan. Namun pada kenyataannya ada beberapa halangan atau wawancara juga bisa menghadapi suatu tantangan di mana peneliti harus mampu menghindari bias menjadi objektivitas serta mengantisipasi hambatan seperti keterbatasan waktu, kesulitan membangun kepercayaan atau responden yang kurang terbuka. Nah, di sini kami juga akan membahas mengenai tujuan dari presentasi atau pembelajaran dalam mata kuliah ini. Di mana yang pertama itu untuk mengetahui hakikat dan tujuan wawancara, yang kedua untuk mengetahui cara menginterpretasikan wawancara, yang ketiga untuk mengetahui cara menyusun dan mengaplikasikan wawancara, dan yang terakhir untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari wawancara. Nah, pertama kita akan membahas mengenai apa sih wawancara itu. Wawancara
bisa dikatakan atau merupakan salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang individu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan. Seperti yang disinggung saya tadi dari latar belakang dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan dalam hubungan tatap muka. Ini merupakan keunggulan teknik dari wawancara. Karena gerak dan mimik yang dilakukan oleh responden merupakan pola media yang dapat dilengkapi kata-kata verbal mereka. Dan wawancara ini dilakukan untuk mendapat atau untuk dapat menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden. Terkait ini sangat fleksibel dalam mengajukan pertanyaan yang lebih rinci dan memungkinkan siswa yang mengatakan dengan jelas tentang kegiatan, minat, cita-cita, harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, dan hal-hal yang lain mengenai dirinya. Jadi, secara umum, wawancara adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara lisan, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada tujuan dari wawancara, di mana terdapat beberapa tujuan dari wawancara, yakni discovery. Yang pertama itu discovery, di mana eh, untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua ada juga pengukuran psikologis, di mana data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek, dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga itu adalah pengumpulan data penelitian, di mana informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek-subjek tertentu. Atau ada kekhawatiran responden tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada peneliti. Jadi dalam tujuan wawancara itu terdapat tiga tahapan, di mana yang pertama itu kita mencari masalah atau mendapatkan suatu subjek untuk kita lakukan wawancara. Kemudian setelah itu kita bisa mewawancarai orang tersebut supaya dapat mendapatkan informasi yang akan diteliti oleh kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut dengan mengumpulkan data dari kegiatan wawancara tersebut. Dan ini juga ada beberapa pemahaman dari Ningsih Dok dan beserta kawan-kawan pada tahun 2021, di mana tujuan wawancara itu merupakan satu, membangun hubungan baik atau raport dengan subjek wawancara. Yang kedua juga ada meredakan ketegangan yang dirasakan subjek pada saat wawancara. Jadi ketika wawancara kita bisa membuat suasana lebih rileks dan lebih nyaman ketika melakukan wawancara tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada menyediakan informasi yang dibutuhkan. Ketika kita akan melakukan wawancara, kita seharusnya telah menyiapkan apa-apa saja yang akan ditanyakan atau bahan-bahan apa saja yang akan ditanyakan kepada seorang yang akan diwawancarai.
agar proses wawancara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga mendorong ke arah pemahaman diri pada interviewer dan interview. Dan yang kelima ada mendorong ke arah penyusun kegiatan konstruktif subjek wawancara. Kemudian di sini saya akan menyinggung mengenai ciri-ciri dari wawancara, di mana ketika kita akan melakukan wawancara, kita itu harus mempersiapkan pertanyaan yang jelas dan sopan. Ketika kita akan memberikan suatu pertanyaan kepada eh, orang yang akan diwawancarai, kita setidaknya memberikan suatu pertanyaan itu dengan sangat jelas dan sopan. Jadi tidak ambigu dan juga tidak keluar dari koridor yang seharusnya dengan menjaga etika dan adab kita ketika kita berwawancara. Dan yang kedua ada sikap santun dan menghargai narasumber. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan, ketika wawancara berlangsung, sebaiknya kita memiliki sikap yang santun dan ramah sehingga seorang narasumber itu bisa diajak untuk melakukan kegiatan tersebut dengan sangat antusias. Kemudian ketika kita melakukan wawancara, sebaiknya jawaban yang kita dapatkan atau pertanyaan kita yang kita lontarkan, kemudian jawabannya itu sebaiknya dicatat atau direkam dengan baik supaya hasil dari wawancara itu tersimpan dan dapat kita eh, simpulkan pada akhir wawancara. Yang keempat itu ketika kita melakukan wawancara, sebaiknya kita fokus kepada topik yang akan dibahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan itu tidak melenceng dari pembahasan yang akan kita bahas atau yang telah disepakati oleh pewawancara dan narasumber. Kemudian kita sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau tidak ambigu. Jadi ketika kita melakukan wawancara, bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh narasumber. Jadi ketika narasumber menjawab atau mendengarkan pertanyaan kita, narasumber itu tidak eh, bingung terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, biasanya pada wawancara itu kita menggunakan eh, rumus seperti 5W 1H, di mana akan ada pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan biasanya eh, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bila memang suka atau dibutuhkan ketika kita melakukan sesi wawancara. Kemudian cara kita wawancara itu sebelumnya kita harus mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Di mana ketika kita akan melakukan sebuah wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan dengan matang apa saja sih yang akan ditanyakan kepada narasumber agar wawancara tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita melakukan wawancara, alangkah sebaiknya kita itu melakukan eh, melakukan awal atau kegiatan pertama itu dengan memperkenalkan diri, memperkenalkan diri dan memberikan salam supaya raport yang dibangun itu
terjadi dan sesi wawancara menjadi nyaman dan rileks. Kemudian kita akan melakukan atau mengajukan pertanyaan dengan bahasa dan etika yang sopan kepada narasumber agar wawancara tersebut memberikan kenyamanan dan proses wawancara tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang keempat itu setelah kita berwawancara atau setelah kita melakukan kegiatan tersebut, seperti tadi kita bisa menjawab atau eh, merekod atau mencatat hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Dan yang terakhir, ketika kita telah selesai dalam sesi wawancara, alangkah sebaiknya kita akhiri dengan ucapan terima kasih dan juga memberikan salam sup- eh, agar proses wawancara itu terlihat berkesan dan narasumber eh, menjadi nyaman terhadap kita. Mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan sampai di sini dan akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yaitu Kang Fahmi Nuroda. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Siti untuk kesempatannya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara terpimpin. Oke. Wawancara terpimpin itu dikenal dengan wawancara yang berstruktur atau wawancara sistematis. Pada wawancara sistematis itu evaluator melakukan tanya jawab secara lisan dengan peserta didik gitu ya atau orang tua. Nah, peserta didik itu juga menghimpun keterangan yang dibutuhkan untuk proses penilaian terhadap peserta didik tersebut gitu ya. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin, yang dikenal dengan wawancara bebas gitu ya. Ya, wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis. Dalam wawancara itu, pewawancara selaku evaluator mengajukan atau mempertanyakan kepada peserta didik atau orang tua tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu gitu. Yang selanjutnya jenis-jenis wawancara berdasarkan cara pelaksanaannya gitu ya. Yang pertama wawancara berstruktur. Wawancara secara terancang dan berpedoman pada daftar pertanyaan itu telah dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Jadi si jenis-jenis ini itu eh, tidak beda jauh sama yang wawancara terpimpin sama yang tidak terpimpin gitu. Yang kedua, wawancara tak terstruktur. Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan gitu. Yang kedua, jenis-jenis wawancara menurut sasaran gitu ya. Nah, untuk wawancara menurut sasaran, yang pertama itu wawancara perseorangan. Jenis-jenis wawancara yang terjadi apabila tanya jawab tatap muka atau langsung itu secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai gitu. Yang kedua, wawancara bebas berkelompok. Jenis wawancara itu terjadi apabila proses interview berlangsung sekaligus dua orang atau pewawancara lebih menghadapi dua atau lebih yang diwawancarainya. Jadi wawancara kelompok itu akan menjadi alat untuk mempermudah informasi yang luas dan lengkap tentang
hubungan sosial dan aksi reaksi pribadi dalam hubungan sosial gitu. Yang ketiga itu ada riset interview ya. Nah, jenis wawancara yang dirancang untuk mendapatkan data riset dalam bentuk wawancara yang terstruktur atau berfokus yang ditentukan berdasarkan tujuan riset gitu ya daripada kebutuhan individu. Nah, pada penelitian wawancara ini setiap atau semua individu itu diberikan pertanyaan yang sama gitu ya sebagai bahan pertimbangan atau pelaksanaan gitu ya. Yang keempat ada diagnostic interview. Nah, jenis wawancara ini lebih relevan di media medis yang biasanya digunakan untuk pasien atau klien psikiater gitu atau psikiatri yang berfokus pada simptom-simptom ya, pada klien untuk mendeskripsikan sebagai macam kemungkinan seperti tipe, tingkat keparahan, durasi, waktu, sejarah masa lalu gitu ya. Yang selanjutnya ada di alasan penggunaan wawancara. Nah, kita kan kalau mau mewawancarai seseorang atau dimanapun daerahnya itu pasti ada alasannya. Entah itu kejadiankah yang tadi sedikit disinggung oleh Bu Siti, yakni untuk melengkapi dan menambahkan data yang telah ada gitu ya, yang diambil dengan metode seperti survei, observasi, studi, dokumen, dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu, wawancara itu dapat digunakan sebagai metode pengambilan data. Gitu ya. Yang ketiga, karena situasi tertentu dalam bidang pengukuran atau asesmen psikologi ketika alat ukur tidak dapat digunakan karena alasan-alasan tertentu. Yang pertama, subjek buta huruf. Yang kedua, subjek menolak pengerjaan tes tertentu. Yang ketiga, topik yang diukur bersifat pribadi atau individual dan rahasia itu. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian wawancara gitu ya. Yang pertama ada permulaan. Nah, di permulaan itu ada pembagian-pembagian yang lumayan banyak dan lumayan alot. Yang pertama itu pendahuluan wawancara gitu ya. Yang kedua perkenalan identitas interviewer dan interview agar pada saat wawancara tidak terlalu tegang gitu. Yang ketiga, menjelaskan maksud dan tujuan dan hasil yang diharapkan gitu ya. Jadi menanyakan kondisi subjek dan tanggapan tentang kenyamanan kondisi itu di saat wawancara akan berlangsung gitu ya. Terus menanyakan latar belakang keluarga apabila diperlukan sebagai bahan yang berkaitan dengan tujuan gitu. Yang kedua, inti wawancara. Nah, inti dari wawancara itu yang pertama ada latar belakang masalah. Eh, dari inti wawancara itu kita pasti bakal mengorek latar belakang seseorang yang kita wawancarai, terus kondisi atau masalah yang dirasakan kognitif, efektif, psikomotor gitu. Terus yang ketiga sejarah individu gitu ya. Dalam konsep diri dan lain-lain itu disesuaikan dengan tujuan wawancara gitu. Yang ketiga, akhir wawancara gitu ya. Di akhir wawancara pasti ada yang namanya penyimpulan gitu ya. Jadi untuk rencana wawancara itu bisa ada lanjutan atau kita cukup untuk menyimpulkan data-data yang kita dapat dari dari pewawancara kita. Terus
yang terakhir kita ucapkan terima kasih gitu. Yang selanjutnya Teh Siti boleh di next. Teh Siti. Oke. Yang pertama ini ada interpretasi dalam wawancara. Oke. Proses wawancara itu dalam proses yang perilakunya itu verbal dan nonverbal, yang merupakan suatu yang diperlukan atau diperhatikan selain untuk melihat kesesuaian jawaban dan pertanyaan gitu ya, yang dapat untuk melihat minat seseorang dalam mengikuti wawancara. Nah, perilaku verbal itu merupakan ucapan yang muncul berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal adalah bahasa tubuh gitu ya. Nah, menurut Fandi Rossi Sarwo itu pada tahun 2016 dalam Dukan itu terdapat 6 jenis pesanan verbal. Yang pertama, kinesik atau gerak tubuh. Yang kedua, paraligiutik atau suara. Yang ketiga, rosmik atau penggunaan ruangan personal dan sosial. Kelima, yang keempat, olfaksi atau penciuman. Yang kelima, sensitif kulit. Yang keenam, faktor artefaktual seperti pakaian dan kosmetik. Gitu. Yang selanjutnya, nah dalam selama proses wawancara itu selain berfokus pada perilaku verbal dan nonverbal, interviewer yang tidak kalah penting untuk memperhatikan perilaku nonverbal gitu ya, si interviewer atau pewawancara itu atau diri sendiri sebagai pewawancara itu kita bisa melihat tanda-tanda kebohongan eh, perilaku nonverbal gitu ya, seperti mimik muka atau suara, terus melihat orang berbicara, tetapi itu tidak menatap mata lawan bicara seperti ada yang disembunyikan. Namun demikian, penerima pesan berupaya untuk memperhatikan tanda-tanda kebohongan itu dan yang memberikan pesan juga memperhatikan tanda-tanda kecurigaan interviewer itu. Itu. Nah, yang selanjutnya ada apa ciri-ciri orang yang berbohong gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang berbohong itu adalah mengemukakan keterangan atau informasi yang tidak pasti gitu ya dan kabur gitu ya. Dengan kata lain ketidakpastian itu dan kekaburan yang tidak pasti menjadi tandanya kebohongan gitu ya. Nah, yang selanjutnya tidak menjawab dan menarik diri gitu ya. Jadi jika seseorang dalam proses wawancara itu tidak berlangsung menjawab, ciri-ciri orang yang berbohong adalah yang mengemukakan keterangan atau informasi yang tidak pasti dan kabur gitu ya. Dengan kata lain, ketidakpastian itu menjadi tanda adanya kebohongan gitu ya. Terus ciri-ciri yang berbohong itu tidak menjawab pertanyaan dan menarik diri. Jika seseorang dalam proses wawancara itu tidak langsung menjawab pertanyaan, terus apa menahan diri gitu ya, itu bisa menjadi ciri-ciri orang yang berbohong
gitu ya. Karena berbohong itu bisa dilihat dari mimik muka yang tadi disinggung, terus da- menjawabnya itu dengan kata-kata yang terpatah-patah gitu ya. Terus pemisahan jika tindakan untuk tidak segera menjawab merupakan upaya untuk menghindari diri dari situasi yang tengah dihadapi, maka pemisahan yang merupakan tindakan strategis itu dilakukan sebagai upaya yang membuat jarak antara diri dengan apa yang telah dilakukan gitu ya. Terus selanjutnya perilaku menjaga reputasi dan hubungan. Nah, jika seseorang terbiasa berbohong, mereka biasanya menyadari bahwa kebocoran perilaku nonverbal dapat itu memberikan petunjuk atau tanda-tanda kepada lawan bicara gitu ya, bahwa perkataan mereka tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Kita lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, tahap awal pelaksanaan wawancara. Perhatian terhadap aspek yang pertama ini bertujuan untuk mengondisikan situasi wawancara. Jadi, pertanyaan ini itu menggantung arti bahwa evaluator harus menciptakan situasi yang mengungkapkan suasana keakraban, sehingga siswa yang tidak merasa takut pada akhirnya itu dapat mengemukakan jawaban atau pendapatnya secara bebas gitu. Kedua, penggunaan pertanyaan. Dari penggunaan pertanyaan, aspek kedua ini mengandung pengertian bahwa pertanyaan itu diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuatkan sebelumnya gitu. Jadi apabila menggunakan wawancara terpimpin, maka pewawancara itu wajib mengajukan pertanyaan beserta dengan alternatif jawabannya. Jadi siswa itu kemudian mengemukakan pendapatnya lalu mendapat pendapat itu diklarifikasi ke dalam alternatif jawaban yang telah ada. Jadi ketika menggunakan wawancara tidak terpimpin, evaluator itu mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab dengan bebas. Gitu. Yang ketiga, pencatatan hasil wawancara. Nah, pencatatan hasil wawancara itu sebaiknya dilakukan saat wawancara berlangsung. Jadi, hal yang dimaksud agar jawaban responden atau siswa tidak dilupa terhadap wawancara terpimpin, pencatatan cukup sebab tinggal memberikan tanda pada alternatif jawaban gitu ya. Sedangkan pada wawancara tidak terpimpin, pokok-pokok isi jawaban siswa tersebut dicatat sebagai lembaran tersendiri gitu ya. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kang Pahbi atas pemaparannya mengenai jenis-jenis wawancara dan juga interpretasi dalam wawancara. Baik, kita akan lanjutkan materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang ketiga pemateri yaitu Kang Adit Aditya untuk memaparkan mengenai bagaimana sih cara untuk menyusun dan mengaplikasikan wawancara tersebut. Kepada Bapak Adit, Tia, persilahkan waktu dan kesempatannya.
Ya, baik, terima kasih Teh Siti serta Kang Pahmi. Tadi kita sudah membahas mengenai hakikat dan tujuan dari wawancara dan juga bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang bagaimana menyusun dan mengaplikasikan wawancara. Tentunya penjelasan ini akan teknis saat terjun ke lapangan nanti gitu. Nah, di sini yang pertama menyusun wawancara. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan wawancara tersebut. Tentunya dalam menyusun skala wawancara, karena kan wawancara itu ada seninya gitu, tidak bisa langsung tembak pertanyaan. Kita harus mengikuti empati gitu. Nah, dalam merumuskannya kita harus susun dulu tujuan apa yang ingin hendak dicapai dalam wawancara tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan jenis wawancara apa yang akan digunakan. Nah, tadi ada beberapa jenis yang telah dijelaskan oleh Kang Pabi dan silakan sebelum melakukan wawancara, tentukan dulu jenis wawancara apa yang hendak akan dipakai nanti dengan si narasumber. Yang ketiga, buat pertanyaan sesuai dengan jenis wawancara yang akan digunakan gitu. Nah, tadi jenis juga sudah dijelaskan. Yang terakhir, sebaiknya buat pedoman pengelola dan menafsirkan hasil wawancara. Eh, Sedikit mengkilas tadi yang sempat dibahas. Jadi, membuat pertanyaan itu tidak bisa asal tembak gitu. Kita harus mengikuti empati empat pilar. Yang pertama itu tahap awal building rapport. Ini adalah momen mencairkan suasana gitu. Kalau dalam konseling seperti attending. Contohnya, jangan langsung tanya masalahnya. Mulailah misalkan dengan tadi ke sini naik apa, macet ya, atau hobi kamu apa. Nah, tujuannya supaya subjek merasa aman terlebih dahulu gitu dalam eh, menjawab setiap pertanyaannya. Kemudian penggunaan pertanyaan. Gunakan pertanyaan yang memancing cerita atau pertanyaan terbuka gitu. Daripada kita hanya bertanya, kamu sedih ya? Yang jawabannya cuma iya dan tidak, lebih baik tanya dengan misalkan bisa ceritakan apa yang kamu rasakan saat kejadian itu. Nah, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Selanjutnya, mengelola jalannya wawancara. Eh, Jangan sampai subjek mendominasi pembicaraan ke hal yang tidak penting gitu. Contohnya, jika dimulai curhat soal kucingnya, padahal kita bahas prestasi belajar, nah tentunya kita harus tarik pelan-pelan gitu kembali lagi ke objek pembicaraan yang sedang dibahas. Contohnya, wah seru ya kucingnya. Nah, bicara soal tanggung jawab kasih makan kucing, bagaimana kamu membagi waktu itu dengan jam belajar kamu. Nah, jadi ke objek pertanyaan pertama tentang prestasi belajarnya gitu. Selanjutnya, pencatatan hasil. Catat poin penting atau rekam gitu. Nah, jangan cuma nulis subjeknya marah atau tapi tulis perilakunya. Subjek bicara dengan nada tinggi dan tangan mengepal gitu. Atau jangan hanya menulis narasumber sedang bersedih, tapi ceritakan gitu secara deskriptif apa yang sedang terjadi. Kemudian eh, cara pengaplikasian wawancara. Nah, kurang lebih ada pembukaan, proses, dan penutup. Tadi mungkin sebagian garis besarnya setelah dijelaskan oleh Kang Fabi dan ditambahkan oleh saya. Slide selanjutnya, Teh. Boleh langsung ke
Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan wawancara. Kita harus jujur bahwa metode ini punya plus dan minus, di mana kelebihan dari wawancara itu yang pertama kita bisa melihat kejujuran lewat mata dan gerakan tubuh. Nah, atau pewawancara dapat berkomunikasi langsung dengan peserta didik sehingga menghasilkan penilaian yang lengkap dan mendalam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi hatinya secara lebih bebas dan jelas. Yang ketiga, data yang didapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Yang keempat, pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan kembali, dan jawaban yang jelas dapat diminta kembali penjelasannya agar lebih terarah dan informasi menjadi lebih lengkap. Dan yang terakhir, pe- pewawancara dapat dilengkapi dengan alat bantu agar data yang didapat bisa dicatat dengan lengkap. eh saya kasih contoh dari kelebihan ini. Subjek bilang gitu, saya tidak gugup, tapi kakinya terus bergoyang cepat. Nah, di wawancara tersebut kita bisa menangkap ketidaksinkronan ini gitu. Kemudian di sini ada kelemahan dari wawancara. Kelemahan dari wawancara, jika wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, maka kelemahannya terletak pada pertanyaan dan jawaban yang beraneka ragam dan terkadang tidak terarah kepada fokus evaluasi gitu. Nah, niatnya mau asesmen minat bakat, malah bahas masalah keluarga, kemudian masalah hobi-hobinya yang lain gitu sampai berlarut-larut. Dan akhirnya data minat bakatnya malah tidak didapat gitu. Itu mungkin selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dari kesimpulan wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang positif dan sportif untuk memahami insight klien melalui motivasi dan kenyamanan psikologis. Berbeda dengan integrasi yang menggunakan tekanan dan ketakutan untuk ekstraksi cepat informasi. Wawancara sukses, rumusnya mutual trust plus dual observation atau verbal-nonverbalnya. Ditambah kenyamanan psikologis menghasilkan data akurat dan insight berharga berbeda dengan integrasi yang dipaksa cepat tapi destruktif gitu. Jadi wawancara adalah kunci yang membuka pintu rahasia pikiran seseorang yang tidak bisa terbaca hanya lewat kertas tes gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Teh Siti. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Adit ya yang telah memberikan pemaparan atau pemahaman mengenai materi tadi ya. Sampai kepada puncak dari eh, presentasi hari ini. Dan begitu kesimpulannya juga tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Adit. Izinkan kelompok kami untuk menutup sesi pemaparan ini dengan melanjutkan sesi pertanyaan di KJR. Nah, teman-teman semuanya beserta Ibu Guru dosen, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Eh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.